sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Desiwati Harianja dengan NIM 2303030059 dari kelas 23A Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran mengenai materi lingkungan pendidikan. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar pendidikan. Materi yang saya bahas pada video ini adalah yang pertama, pengertian lingkungan pendidikan, kedua, jenis-jenis lingkungan pendidikan, yang ketiga, fungsi lingkungan pendidikan, dan yang keempat, hubungan timbal balik antara tripusat pendidikan. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan, saya di sini menemukan pendapat oleh Cheng and Chen tahun 2004 bahwa education environment influences how, why, and what students learn. Ini adalah bermaksud lingkungan yang di sekitar kita dapat mempengaruhi apa yang kita pelajari, mengapa yang kita pelajari, dan bagaimana cara kita mempelajari hal tersebut. Jadi, lingkungan yang ada di sekitar kita memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Baiklah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pendidikan. Nah, manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman ini terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya itu secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Namun, lingkungan pendidikan secara umum adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan itu, khususnya lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu jenis-jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk proses pembelajaran seseorang. Secara umum, lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan paling awal dialami oleh seseorang. Disinilah fondasi karakter, nilai-nilai, dan kebiasaan seseorang terbentuk. Yang kedua, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi siswa secara intelektual, sosial, dan emosional. Lalu yang ketiga, pendidikan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan masyarakat merupakan lingkungan di luar sekolah dan keluarga yang juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan individu. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tripusat pendidikan. Nah, teman-teman, manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan ketiganya ini disebut tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang meliputi ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ketiga lingkungan tersebut merupakan pusat pendidikan yang penting bagi anak-anak. Ketiga lingkungan ini sinergis dan saling mempengaruhi untuk mencapai cita-cita pendidikan. Kita akan membahas satu persatu dari tripusat pendidikan tersebut. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda atau saudara. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang paling sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan di mana seseorang maupun pendidikan sosial. Dalam UUD RI nomor 2 tahun 1959 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi pusat pendidikan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia di masa depan, yang mana secara bertahap sekolah dikembangkan menjadi suatu tempat pusat latihan atau training center manusia Indonesia di masa depan. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain yaitu pengajaran yang mendidik,
kemudian peningkatan dan penempatan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah. Selanjutnya, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar. Yang keempat, peningkatan dan pemantapan program pengolahan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, teman-teman, dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Corak dan ragam pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lalu, kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, lembaga-lembaga masyarakat dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung atau tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Kemudian, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang atau yang tidak dirancang. Kemudian, lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial mempunyai peran dan fungsi edukatif yang besar, antara lain kelompok sebaya, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi politik, dan organisasi kebudayaan. Selanjutnya, materi yang ketiga, saya akan membahas tentang fungsi lingkungan pendidikan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa itu fungsi dari lingkungan pendidikan? Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari lingkungan tersebut. Fungsi lingkungan pendidikan secara umum adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan, terutama sumber daya pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Namun, dari ketiga jenis pendidikan yang tadi saya jelaskan, ada beberapa fungsi yang dapat kita ambil dari ketiga jenis lingkungan tersebut. Yang pertama, fungsi lingkungan pendidikan keluarga. Baik, yang pertama, fungsi lingkungan pendidikan keluarga, yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. 2. Menanamkan nilai dasar, sikap hidup, dan kebiasaan. Ketiga, memberikan stimulasi untuk membangkitkan minat belajar anak. Yang keempat, menjamin kehidupan emosional anak. Yang kelima, menanamkan dasar pendidikan moral, sosial, dan agama. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan potensi jasmani, akal, dan rohani anak. Kemudian yang kedua, fungsi lingkungan pendidikan sekolah, yaitu membantu siswa dalam menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, membantu siswa dalam membentuk karakter. Yang ketiga, membantu siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri. Dan yang kelima, membantu siswa dalam memahami dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama, membantu anak didik berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar. Yang kedua, mengajarkan tingkah laku. Yang ketiga, mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Dan yang keempat, membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia. Selanjutnya, materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Teman-teman, setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbing dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Lalu, kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik diperlukan kerjasama yang erat harmonis antara tripusat tersebut. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal atau perbaikan gizi, permainan edukatif, dan lain-lain yang menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah diupayakan sebagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa atau organisasi orang tua, di mana di sini contohnya kunjungan rumah oleh personal sekolah dan lain-lain. Sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya, atau siswa ke masyarakat atau narasumber dari masyarakat ke sekolah dan sebagainya.
Lalu yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan atau program yang menunjang atau program keluarga dan sekolah. Dengan kontribusi Tripusat Pendidikan ini yang saling memperkuat dan saling melengkapi, itu akan memberi peluang untuk mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses belajar dan perkembangan individu. Lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan individu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif agar setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.